Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala ada sebuah bangsa namanya bangsa Nisnas. Nah, bangsa Nisnas ini adalah makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum manusia. Kota tempat tinggalnya bangsa Nisnas ini adalah sebuah kota namanya Spitsbergen. Mereka ini hidup satu masa dengan bangsa jin yang musnah jauh sebelum Adam diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas ini dipercaya hidup jauh di utara bumi dekat dengan wilayah kutub utara. Di kota ini masih bisa ditemukan berbagai macam peninggalan dari sebuah peradaban yang telah lama lenyap, seperti lukisan-lukisan yang menggambarkan manusia bersayap atau makhluk setengah hewan. Dan bukan tidak mungkin pada masa itu makhluk-makhluk semacam ini benar-benar hidup berdampingan di bumi. Bahkan bisa jadi setelah peradaban ini runtuh, keturunan atau sisa-sisa makhluk tersebut masih bisa bertahan, kemudian dipuja sebagai dewa oleh umat manusia pada masa-masa berikutnya, yang tentu saja terlebih dahulu dibuat dalam bentuk gambar ataupun patung-patung. Tidak mengherankan jika di berbagai belahan dunia kita menjumpai artefak atau karya seni yang menggambarkan sosok manusia campuran dengan hewan. Di Indonesia sendiri ada peninggalan yang serupa, seperti figur manusia Garuda. Salah satu contohnya terdapat pada sebuah candi, menampilkan tubuh manusia yang memiliki sayap serta kepala menyerupai burung elang. Kemiripan tersebut juga bisa ditemukan pada lukisan-lukisan di piramida Mesir yang menggambarkan sosok makhluk berbadan manusia namun berkepala burung. Kedua gambaran tersebut memiliki kemiripan yang sangat mencolok. Apakah itu hanya mitos belaka atau mungkin memang pernah menjadi sebuah kenyataan pada masa lampau? Misalnya, dalam sebuah tradisi Jawa dikenal sosok berkepala anjing dan berbadan manusia yang disebut Aul, mirip dengan Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. So, mari kita kembali membahas tentang peninggalan peradaban Nisnas. Spitsbergen yang terletak di dekat lingkar kutub hanya mendapatkan sinar matahari selama setengah bulan setiap tahunnya. Selebihnya wilayah itu ditutupi oleh kegelapan dan hanya diterangi oleh cahaya aurora borealis. Wilayah ini menyimpan banyak sekali jejak-jejak masa lalu yang sangat misterius, peninggalan dari masa ke masa sebelum manusia mendominasi bumi. Bangsa Nisnas ini dikenal sebagai peradaban yang sangat maju. Mereka dikaruniai kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah telepati tingkat tinggi. Kemajuan teknologi mereka pun sangat pesat. Mereka membangun kota-kota megah dengan teknologi dan sistem tata kota yang luar biasa. Dari sisi postur tubuh, mereka pun jauh lebih tinggi dibandingkan manusia sekarang, sehingga tak heran jika bangunan serta kuil peninggalan mereka tampak besar dan megah. Ras mereka pun terbagi dalam berbagai bentuk. Ada yang menyerupai manusia bersayap, dan ada pula yang berkepala hewan dengan tubuh manusia atau sebaliknya. Namun karena kesombongan dan ambisi mereka sendiri terjadi peperangan antara sesama hingga akhirnya kehancuran datang dari pasukan langit yang dipimpin oleh makhluk bernama Azazil, yang kemudian dikenal sebagai iblis terkutuk. Pasukan Azazil yang diperkuat dengan makhluk yang namanya Phoenix, burung-burung api yang berasal dari neraka. Hampir seluruh bangsa Nisnas punah dalam peperangan tersebut, hanya segelintir yang selamat, dan peninggalan mereka kini hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Selain di Spitsbergen, jejak peradaban mereka juga ditemukan di Swedia dan di beberapa wilayah di Asia. Sebagian dari mereka berhasil lolos dari kehancuran dan menyebar bentuk koloni serta membangun peradaban baru. Di antara mereka yang berwujud manusia setengah ikan memilih bersembunyi di kedalaman laut. Makhluk-makhluk seperti inilah yang konon katanya dikenal dalam cerita rakyat sebagai putri ataupun putra duyung. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran dijelaskan bahwa makhluk pertama sebelum manusia adalah bangsa jin. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Manusia sendiri tidak diciptakan di bumi, melainkan diturunkan sebagai khalifah atau pengganti makhluk sebelumnya yang telah menebar kerusakan dan pertumpahan darah. Nah, dari perspektif ini kita bisa menilai bahwa memang sebelum datangnya manusia, di bumi ini pernah diduduki oleh makhluk lain. Artinya Adam adalah manusia pertama, tetapi bukan makhluk pertama.
Pada saat bumi telah berusia sekitar 8.000 tahun, bumi telah dipenuhi oleh biji sawi putih. Kemudian Allah menciptakan seekor unggas bernama Tabir Nasar untuk memakan biji tersebut. Kemudian Allah memerintahkan makan 1 biji per hari. Seiring berjalannya waktu, karena rasa takut pada kematian, sang unggas mulai memperlambat konsumsi biji-bijiannya, hingga akhirnya hanya memakan 1 biji per tahun saja. Sampai akhirnya biji-biji itu habis dan Tabirun Nasar pun meninggal dunia. Setelahnya Allah menciptakan 70 laki-laki untuk menghuni bumi, namun mereka tidak langsung diciptakan sekaligus, melainkan satu demi satu. Setiap kali satu meninggal, yang lain diciptakan. Masing-masing memiliki usia 70.000 tahun. Diyakini bahwa 1 tahun pada masa itu setara dengan 1000 tahun masa kini. Setelah mereka meninggal, Allah menciptakan jin dari nyala api. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Ada jin yang memiliki 2 kaki, 4 kaki, bahkan ada yang bisa terbang. Allah kemudian mengutus Nabi Yusuf untuk mengajarkan syariat dan ilmu. Namun sebagian besar jin tidak mengindahkan ajaran tersebut. Akhirnya pun mereka dibinasakan. Kemudian bumi ini dihuni oleh makhluk berpasangan yang bentuknya menyerupai binatang dari neraka. Dari mereka lahirlah Azazil. Setelah dewasa, Azazil tekun beribadah kepada Allah selama 1000 tahun, lalu diangkat ke langit pertama. Ia terus naik ke langit berikutnya. Setiap tingkat langit ditempuh dengan beribadah selama 1000 tahun, hingga mencapai langit ke-7. Sementara itu bumi telah dihuni oleh jin bernama Jannah yang berkembang selama 70.000 tahun. Namun kemudian dibinasakan karena kesombongan mereka. Setelah itu datanglah Banu Jannah yang juga hidup selama 18.000 tahun. Sebelum akhirnya bernasib sama. Di langit, Azazil terus beribadah hingga menjadi pemimpin para malaikat selama 70.000 tahun. Suatu hari Azazil memohon kepada Allah agar diizinkan untuk turun ke bumi untuk beribadah. Ia turun bertahap dari langit ke-6 hingga akhirnya sampai ke bumi bersama 700 malaikat. Dia merasa nyaman dan betah di bumi dan memohon agar terus beribadah di sana. Demikianlah awal dari kisah Azazil di bumi, yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah spiritual umat manusia. Namun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Allah menurunkan wahyu kepada Azazil sebagaimana disebut dalam firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mendengar pernyataan tersebut, Azazil merasa kecewa dan iri hati. Para malaikat pun bertanya kepada Allah tentang siapa yang akan menjadi khalifah tersebut. Kemudian Allah menjawab, namanya adalah Adam. Mereka pun mengajukan pertanyaan mengenai hikmah di balik ketetapan itu dengan berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang akan menimbulkan kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan juga mensucikan namamu." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Beberapa waktu setelah itu Allah kemudian memerintahkan para malaikat dan seluruh makhluk langit untuk bersujud kepada Adam. Semuanya patuh dan bersujud. Di antara yang pertama bersujud adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malik Ridwan, dan malaikat-malaikat lainnya kecuali Azazil. Dan dalam kitab Tafsir Sawi, Juz 3, halaman 341 disebutkan bahwa para malaikat bersujud pada hari Jumat, mulai dari waktu zuhur hingga asar. Namun Azazil tetap menolak, bahkan hingga matahari terbenam ia juga tidak sujud. Keesokan harinya Sabtu pagi saat matahari terbit ia tetap tidak melakukannya. Kemudian Allah menegurnya, "Sesungguhnya kami telah menciptakanmu, lalu membentuk tubuhmu. Kemudian kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia termasuk yang enggan bersujud." Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud saat aku perintahkan?" Azazil pun menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Allah pun kemudian berfirman, "Turunlah kamu dari surga, karena di sana tidak pantas ada kesombongan, dan keluarlah, karena sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis lalu berkata, "Tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan." Allah menjawab, "Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
Iblis melanjutkan, karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Dan engkau akan dapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepadamu. Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga sebagai makhluk yang terusir dan terhina. Dan siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, maka aku akan penuhi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Pada hari Sabtu itu pula iblis diusir dari surga dan ditempatkan dia di bumi serta langit selain surga. Lalu Allah memperingatkan Adam, wahai Adam, sesungguhnya dia adalah musuh bagi dirimu dan istrimu. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian dari surga. Sebab jika itu terjadi, kalian akan celaka. Di surga ini kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian iblis membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak bisa binasa? Pertanyaan tentang bagaimana iblis yang telah diusir dari surga ini kemudian bisa menggoda Adam mungkin sedikit mengganjal di pikiran kita. Bagaimana iblis yang sebenarnya telah diusir oleh Allah namun selanjutnya masih bisa menggoda Adam dan Hawa di surga? Para ahli tafsir Al-Quran yang banyak mencoba menjawab pertanyaan ini. Ringkasnya, iblis memang diusir dari surga dalam hal menetap ataupun tinggal. Tetapi tidak berarti iblis tidak bisa berhenti berupaya masuk surga. Sehingga iblis memang masuk ke surga dan menggoda Adam dan Hawa di dalamnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penolakan iblis untuk sujud kepada Adam merupakan bukti dari kelurusan tauhid iblis. Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sesuai dengan pernyataan iblis bahwa dia tidak akan sujud kepada manusia manapun. Tetapi sikap pembangkangannya terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam adalah sebuah pelanggaran. Maka tauhidnya gugur. Kisah ini memang terkenal agak janggal, namun ternukil di beberapa kitab para ahli tafsir yang kemungkinan bersumber dari riwayat Israiliyat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan kemudian menafsirkannya kepada umat Islam dengan bahasa Arab. Rasulullah SAW menghimbau untuk tidak membenarkan Israiliyat dikarenakan beberapa Israiliyat yang muatannya memang menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Pun Rasulullah menghimbau untuk tidak mendustakannya sebab beberapa riwayat Israiliyat dari ahli kitab sejalan dengan isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk kebenarannya hanya Allah yang mengetahui dan kita cukup menjadikannya sebagai sebuah pengetahuan dan mengambil hikmahnya saja. Baik, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.